Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat pemeliharaan Engkau, buat penyertaan Engkau, buat pelindungan Engkau. Dan pagi ini kami boleh ada di mesbah, semua karena Tuhan. Keluarga kami dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman oleh hamba sebagai Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi kita akan membaca Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang kedua. Murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok, batu, bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Tuhan yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan akan mengerat dari Israel kepala dan ekor, barang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajar dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa itulah penyesat, dan orang-orang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-tuna mereka, dan tidak sayang pada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kebajikan menyala seperti api yang memakan habis putih lampu dan rumput, lalu membabat beluka di hutan, sehingga tonggak asap berkepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu dimakan api. Seorang pun tidak mengasihi saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manase memakan Efraim, dan Efraim memakan Manase, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya terjadi, murka belum surut dan tangan Tuhan masih teracung. Kita melihat ini, firman Tuhan itu jelas betapa penting kita hidup dalam kerendahan hati. Bahwa firman Tuhan mengajar, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa firman Tuhan didengungkan lewat mimbar atau ibadah secara online atau kita baca, mengingatkan kita supaya kita rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang percaya. Sebab firman Tuhan berkata berbagai orang yang miskin, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang merasa miskin, orang yang tidak membutuhkan Tuhan, orang yang Tuhan tidak merasa orang rendah hati. Tapi sayang, bangsa Israel ini ternyata dia memiliki hati yang tinggi hati. Sebagaimana pada ayat yang ke-8, biarlah seluruh bangsa itu mengetahui, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya,
sombong dan tinggi hati, merasa tidak butuh. Gimana kita kesombongannya? Perhatikan ayat yang ke-9. Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Merasa diri mampu, merasa bisa ganti batu, ganti ini. Merasa diri kuat, merasa diri hebat. Banyak kali sekarang, banyak manusia gak punya Tuhan. Dia mulai menggunakan akalnya, dia menggunakan kepintarannya, dia menggunakan kekayaannya. Dia bisa beli, dia pikir semua beres karena uang, beres karena uang, semua bisa karena uang. Timbullah apa kesombongan. Nah, sombong, dia tidak butuh Tuhan. Efraim atau Israel diberkati Tuhan, timbullah kesombongannya, dan Tuhan menghukum. Tuhan menghukum. Tentara Asyur itu hanya alat Tuhan untuk mendidik dia supaya dia rendah hati. Peristiwa-peristiwa yang terjadi hidup manusia tidak lain untuk mendidik manusia untuk sadar kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Bahwa manusia masih membutuhkan Tuhan. Kalau peristiwa yang terjadi, supaya manusia sadar, harus kembali kepada Tuhan. Tapi sayang, bangsa Israel mulai peristiwa tetap keras. Maka bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Di mana kerasnya? Perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi bangsa itu, Israel, tidak kembali kepada Tuhan yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena hati sudah keras. Justru peristiwa-peristiwa yang terjadi hidup manusia supaya manusia kembali kepada Tuhan. Tapi sayang manusia banyak kali meninggalkan Tuhan. Didikan Tuhan bukan buat dia dekat Tuhan, tapi semakin jauh. Sayang Israel saat ketika mengalami tangan Asyur. Kita bersyukur kalau hari ini ingatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati, duduk di kaki Tuhan. Saudara, saya bangga dengan saudara yang sangat rendah hati. Saudara tidak mencari yang lain-lain, tapi utamakan Tuhan dulu, duduk di kaki Tuhan, naikkan doa penyembahan kepada Tuhan, baru bekerja, baru berdagang. Dan saya bangga dengan saudara mencari Tuhan, sebab saudara butuh Tuhan. Rezeki semua datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak bisa. Kami bisa semua anugerah Tuhan. Ya, biar kasih anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Mas kami tak akan cari nafkah yang Kau disiapkan berkat setiap bulan. Kami serahkan anak kami, suami kami, istri kami, usaha yang Kau percayakan kepada Engkau, dan kembalikan kami kesempatan yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, para wali kota, para camat, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri Tuhan, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan, perang melawan virus corona, bahkan persoalan-persoalan yang hadapi banjir, letus, bahkan Tuhan tetap berjalan dengan sempurna. Engkau campur tangan dan memberkati mereka yang mengalami Tuhan, belas kasihan, campur tangan sehingga banyak donor-donor baik pemerintah secara pribadi berjalan sempurna. Belas kasihan terjadi buat mereka semua. Terima kasih Bapak. Lebih pada Tuhan yang sangat selalu orang yang selalu. Terima kasih Bapak. Sudah kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus sertai saudara hari ini sampai mana